Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah online pada saat pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat, kami ajak bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih dan karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita angkat dengan satu pujian, Bersamamu Bapa. Ada bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Bapa di surga, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Pagi yang indah kami boleh sujud bersimpuh di hadapan-Mu, walaupun kami tidak ada di rumah-Mu yang kudus, tapi kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah hati kami tetap mencintai Yesus. Biarlah hati kami terus pasrah, berserah kepadamu Bapa. Karena hanya Engkau yang memiliki hidup kami. Kami menyerahkan ibadah online dari awal sampai akhirnya ke tangan kuasa-Mu Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini. Baik WL, singer, pemain musik, kameramen, LCD, semua. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan yang disampaikan boleh memotivasi iman kami. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat di dalam menghadapi segala tantangan zaman. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita pada saat pagi hari ini. Kita dengan satu pujian Tuhan memberikan nyanyian baru. Membacakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tercatat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan nyanyikan lagi Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, sana
Dengan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya akan bacakan nas Alkitab pada saat pagi hari ini. Jemaat dipersilahkan duduk. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tercatat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-9. Kita masih angkat satu pujian, Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sambil menunggu hambanya yang akan mempersiapkan diri, kita angkat satu pujian, pertolongan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Katakan pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
Salam jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan bahagia, sukacita, dan saudara semuanya boleh diberkati Tuhan. Kesempatan yang indah, saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online secara khusus untuk di GSK Kelapa Gading. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari luangkan waktu kita sungguh-sungguh untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, perlu diketahui juga kita patut bersyukur juga dalam bulan ini kita sedang memperingati yaitu bulan misi GSK, yaitu tepatnya pada tanggal 17 September ditetapkan sebagai hari misi GSK. 79 tahun GSK ada di negeri ini. Saudara, mari kita bersama-sama memperingati, dan di sisi lain kita pun diingatkan untuk terus mendukung pelayanan GSK. Kita mengambil bagian di dalam pelayanan di GSK. Kita terus berharap bahwa Tuhan senantiasa memakai GSK semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan juga tidak lepas dari peran saudara sebagai umat Tuhan, yaitu di GSK di Indonesia. Maka mari saudara kita semua ambil bagian di dalam tubuh Kristus di GSK. Cintai GSK, dukunglah terus pelayanan GSK supaya GSK menghasilkan buah yang matang, menghasilkan jiwa-jiwa bagi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini dan memberitakan kabar yang baik melalui kita semuanya, saudara, untuk menjalankan misinya dan memberitakan kabar baik melalui kesaksian hidup kita. Tentu tantangan bagi kita, saudara, sebagai orang percaya, saya dan saudara, apalagi dalam masa-masa sulit seperti ini. Sanggupkah kita bisa bersaksi untuk orang lain? Sanggupkah kita menjalankan misinya Tuhan di GSK ini, saudara? Satu kisah yang menginspirasi kita, yaitu bagi orang percaya di dalam menghadapi kesulitan hidup, tetapi dia tetap bersaksi di dalam kesulitannya, di dalam kehidupannya. Yaitu kita akan belajar bersama-sama di dalam Rut, kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai 22, tetapi saya akan membacakannya untuk kita semua ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kisah ini dimulai dengan keadaan yang tidak enak, yaitu keadaan kelaparan. Dijelaskan di dalam ayat yang pertama. Bencana kelaparan memaksa Elimelek dan istrinya Naomi untuk hijrah atau pergi dari Bethlehem ke Moab, yaitu negeri asing bagi mereka, saudara. Elimelek kemudian meninggal di negeri Moab. Naomi ditinggalkan, yaitu dengan kedua anaknya yang bernama Maklon dan Kileon. Kemudian mereka menikah, yaitu dengan dua gadis Moab, yaitu Orpa dan Rut. Setelah itu kedua putranya juga meninggal, saudara. Dan pada akhirnya Rut juga tetap mengikuti Naomi untuk tetap berpaut kepada Naomi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita membayangkan kisah dari Naomi ini, begitu luar biasa tantangan yang dihadapinya. Penderitaan di dalam masa-masa sulit, sudah kelaparan, ditinggalkan suami dan anak-anaknya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan hidup Naomi begitu luar biasa.
di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Kalau kita diperhadapkan seperti Naomi, saudara, barangkali kita pun merasakan apa yang dirasakan oleh Naomi. Kepedihan, kesedihan, dan bahkan barangkali kita bisa memberontak dan putus asa. Namun dalam hal ini, saudara, Naomi begitu tabah di dalam menjalani kenyataan hidup tanpa menyalahkan siapa-siapa. Tetapi ada bagian juga yang Naomi pun dia sudah mulai putus asa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Sanggupkah kita seperti Naomi, saudara, di masa-masa sulit ini untuk kita tetap bertahan, untuk kita bisa menjadi saksi atau kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita? Seringkali kan kita berpikir bahwa banyak orang percaya yang berpikir, wah, untuk diri saya sendiri sudah susah, apalagi untuk orang lain. Tetapi tantangan untuk kita, saudara, kita sebagai orang percaya dituntut untuk bersaksi melalui kehidupan kita, sehingga nama Tuhan diberitakan, sehingga kita bisa memberitakan kesaksian yang hidup, yaitu Kristus yang ada di dalam diri kita. Di dalam hidup kita, kita bisa lihatkan bagi banyak orang. Saudara, bagaimana Naomi bisa melewati masa-masa sulit? Bahkan dia dapat bersaksi melalui hidupnya. Apa rahasianya? Naomi bisa bertahan dan bahkan bisa melewatinya. Dan bahkan dia bisa bersaksi melalui hidupnya. Ada kiat-kiat tertentu, saudara, yang Naomi miliki. Kiat yang pertama yang harus kita ikuti dan kita pelajari, saudara, yaitu tetap bertahan di masa-masa yang sulit. Naomi mengalami ujian yang begitu berat. Yang pertama, dia mengalami sebuah kelaparan yang luar biasa, yaitu dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dijelaskan di sana. Akibat dari kelaparan ini terjadi sebuah migrasi, memaksa Elimelek dan istrinya, keluarganya pergi dan pindah ke Moab. Statusnya dia sebagai orang asing juga di Moab. Yang selanjutnya, saudara, suami Naomi mati, yaitu dalam ayat yang ketiga. Sangat ironis, saudara. Elimelek, sang kepala keluarga yang berinisiatif memindahkan seluruh anggota keluarganya ke negeri asing, yaitu ke Moab. Tetapi sampai di sana dia malahan meninggal. Begitu luar biasa kesedihan dari Naomi ini. Sudah mengalami kelaparan dan suaminya meninggal. Setelah itu dia harus hidup sendiri bersama kedua putranya. Kemudian terjadilah sebuah perkawinan campur, yaitu di dalam ayat yang keempat, yaitu anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab sebagai istrinya. Secara tradisi hukum orang Yahudi atau orang Israel, ini melanggar hukum, saudara. Karena apa? Moab merupakan suku yang terkutuk oleh Tuhan. Karena hasil dari hubungan terlarang antara Lot dan kedua putrinya, lahirlah suku Moab dan suku Amon. Lalu kemudian anak-anaknya, bukan hanya dia setelah dia menikah dengan Orpa dan Rut, kira-kira 10 tahunlah mereka hidup tanpa penyebab yang jelas. Seperti yang terjadi pada Elimelek, tiba-tiba Mahlon dan Kilion juga mati, yaitu kematian anak-anaknya pada ayat yang kelima. Naomi mengalami atau memiliki perasaan yang begitu sedih, perasaan ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya, dan dia pun merasakan bahwa memiliki perasaan ditinggal oleh Allah. Perasaan terdalam yang dirasakan Naomi atas segala penderitaan yang dialaminya adalah perasaan bahwa Allah meninggalkan dia, yaitu dalam ayat 13, ayat 20 dan 21. Naomi menganggap bahwa semua penderitaan yang dialaminya itu berasal dari Allah. Allah secara aktif memberikan semuanya penderitaan itu kepadanya. Dia menyadari semuanya ini, saudara, dan bahkan dia mulai putus asa dan menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, begitu hebatnya ujian yang dialami oleh Naomi. Begitu tabahnya dia menghadapinya, saudara. Saya jadi teringat dengan sebuah istilah bahwa untuk dapat menghasilkan logam yang baik, yang tahan lama,
dari logam mentah harus dilebur dengan panas yang begitu tinggi. Hasilnya menghasilkan baja yang kuat, tidak mudah bengkok, tidak mudah patah, dan kuat, saudara. Demikian juga Allah sedang memproses kita menjadi umatnya yang tahan uji, dengan menghadirkan segala macam tantangan dan penderitaan. Kita bisa mengalami hal yang di luar nalar kita, saudara. Entah besok akan terjadi apa, kita tidak tahu. Tahun depan kita pun tidak tahu, saudara. Mengalami penderitaan yang sangat berat seolah-olah tidak mampu menanggungnya. Dan inilah yang sering kita alami juga, saudara. Ketika kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi penderitaan masa-masa sulit saat ini, seringkali kita pun putus asa. Intinya begini, saudara, Allah ini sedang memproses, Allah ini sedang menguji, Allah ini sedang memurnikan saya dan saudara, menjadikan orang percaya yang sejati. Karena apa? Karena Allah sungguh mengasihi kita semuanya. Demikian Naomi sedang diproses dan diuji, sehingga dia bisa berbagi kesaksian melalui hidupnya. Yang pertama, kiat yang pertama yang dilakukan Naomi adalah dia tetap bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Artinya dia memiliki tahan uji yang luar biasa. Kiat yang kedua, saudara, yang dimiliki oleh Naomi untuk kita pelajari dan untuk kita miliki juga di dalam menghadapi masa-masa sulit, dan kita bisa bersaksi bagi banyak orang, yaitu miliki pengharapan di tengah penderitaan. Naomi lakukan ini, saudara. Saya mengutip di dalam Roma pasal 5 ayat 4 sampai 5, tertulis di sana, tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setelah terbukti setia, setelah terbukti melewati berbagai penderitaan, maka terbentuklah atau dihasilkan yang disebut pengharapan. Begitu luar biasa, saudara. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengharapan, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang kelima. Di tengah segala bentuk penderitaan yang dialami, setidaknya Naomi masih memiliki penghiburan. Naomi sangat disayangi oleh kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Ketika Naomi menyuruh Rut dan Orpa kembali ke bangsanya untuk melanjutkan hidup mereka yang masih muda, mereka tidak mau, tetapi bersikeras untuk ikut serta dengan Naomi. Dijelaskan di dalam ayat 9, ayat 10, dan ayat 14. Walaupun pada akhirnya Orpa kembali ke bangsanya, hal ini dapat dipahami bentuk ketaatan Orpa terhadap Naomi, saudara. Akhirnya dia pulang. Rut kemudian ikut dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Dia tetap bersama dengan Naomi. Dia mengasihi, dia menyayangi mertuanya. Inilah yang menjadi penghiburan bagi Naomi, saudara. Jadi dia tidak menjalani masa-masa sulit terus, tidak menjalani masa-masa kelam terus, tetapi ada satu penghiburan, yaitu Rut beserta Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Walaupun ini merupakan sebuah pengorbanan, tantangan buat Naomi, bahwa Rut adalah orang asing yang dia harus pergi ke Bethlehem. Kesulitan, masalah, penderitaan yang kita alami, saudara, jadikan itu sebagai sarana Tuhan bahwa sedang membentuk atau memperlengkapi kita, tetapi bukan sebuah kutuk atau akibat dari sebuah kesalahan. Pandanglah secara positif, bukan pandangan negatif, saudara. Semua itu untuk membentuk kita. Di balik permasalahan, di balik penderitaan, di balik masa-masa sulit yang kita hadapi bersama-sama pada hari-hari ini, itu semua Tuhan lakukan. Itu semua Tuhan izinkan untuk memproses kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita memiliki iman kepada Tuhan dan kita memiliki pengharapan di dalam
Kristus Yesus. Luar biasa saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi di balik penderitaan selalu ada pelangi. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Kiat yang ketiga saudara, selain dia harus bertahan di dalam penderitaan, tetap bertahan dan tahan uji. Dan selain kita memiliki pengharapan di tengah penderitaan, pada akhirnya kiat yang ketiga, Naomi menjadi teladan. Disinilah saudara inti dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita semua diajak untuk bisa bersaksi di masa-masa yang sulit ini saudara. Naomi pulang ke negerinya dalam kondisi jatuh miskin. Tidak punya anak. Dia menjanda. Dalam ayat 20 dijelaskan. Namun sesungguhnya ia berhasil. Mengapa saudara kok demikian dikatakan Naomi ini berhasil? Ia pulang ke Betlehem bersama Rut menantunya. Perempuan dari bangsa asing mengaku, Allahmulah Allahku. Rut bahkan setengah memaksa mengikuti Naomi. Bagaimana ia mengenal Allah dengan melihat gaya hidup mertua dan suaminya yang takut akan Tuhan. Jadi Rut pasti melihat mertuanya saudara, Naomi dan Elimelek yang takut akan Tuhan. Sikap Naomi memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi peduli akan masa depan kedua menantunya yang masih muda. Saudara, Rut pun mengikuti Naomi bahkan sampai mati. Di dalam ayat 17, satu ungkapan komitmen Rut, aku harus mengikut engkau. Sampai aku pun mati, aku harus tetap bersama dengan engkau. Kepercayaan Rut kepada Tuhan berbuah manis saudara. Saat bekerja, memunguti jelai, ia berkenalan dengan Boas. Dan pada akhirnya menikah dengannya. Kemudian Rut mendapat anak, yaitu Obed, yang terkenal atau yang disebut sebagai kakek dari Raja Daud. Tanpa disadari saudara, Naomi melalui ketabahan hatinya, bahkan saat tampaknya tak ada jalan keluar, tetap dilaluinya sehingga Naomi telah menjadi teladan bagi menantunya, yaitu Rut. Sehingga Rut sebagai orang asing dari Moab yang notabene menyembah dewa, beralih kemudian menyembah Allah dan bahkan memakai Rut untuk menggenapi rencana Allah. Rut mendapatkan sebuah posisi yang terhormat pada akhirnya saudara, yaitu dalam silsilah garis keturunan raja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan mengubah tragedi Moab, pembawa akhir bahagia di Yerusalem. Kesetiaan Rut kepada Naomi digantikan dengan sebuah kebahagiaan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hendaklah kita pun menjadi teladan melalui kehidupan kita dan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru bagi Kristus. Ingat dengan status kita saudara, bahwa kita telah dijadikan rekan sekerja Tuhan. Dan kita diutus untuk bersaksi di dunia, di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Tetapi kita dituntut untuk bersaksi, untuk melanjutkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan penyertaan Roh Kudus tentunya kita dimampukan untuk melakukan misi Tuhan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, perjalanan hidup Naomi begitu luar biasa di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi anugerah Allah tetap diberikan di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Di dalam bulan misi GSK, kita rayakan. Di dalam bulan ini saudara, kita diingatkan sekaligus diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang begitu berat. Yaitu tantangan bagi kita semuanya, orang percaya saat ini. Di dalam masa-masa sulit, sanggupkah kita bersaksi pada masa-masa sulit ini melalui kesaksian hidup kita? Kisah Naomi mengajarkan kita
untuk mewujud nyatakan kesaksian kita di masa pandemi. Sikap seperti apa yang harus kita miliki? Seperti Naomi miliki, saudara. Yang pertama, tetap bertahan di masa sulit. Kita harus bisa tahan uji di dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Yang kedua, milikilah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kita terus berharap bahwa di dalam kesulitan, penderitaan, ada maksud Tuhan untuk memproses kita sebagai orang percaya yang sejati. Yang ketiga, kita harus menjadi teladan bagi banyak orang melalui kesaksian hidup kita, sehingga mereka bisa melihat di dalam hidup kita ada Kristus yang hidup, Kristus yang menyelamatkan semua orang. Berbahagialah kita semua saudara yang telah mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Selamat mewujud nyatakan kesaksian kita di masa pandemi, di bulan misi GSK. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami, Tuhan boleh menegur kami, Tuhan boleh memakai kami untuk senantiasa menjalankan misi Tuhan di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang sungguh menguatkan kami, untuk kami boleh mampu menjalani, menghadapi masa-masa sulit, untuk kami senantiasa terus bertahan di dalam masa sulit, bertahan di dalam masa-masa yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan mampukan kami juga untuk melihat cahaya Kristus, bahwa di depan segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan sebagai orang percaya untuk bisa menjadi teladan, menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah dunia ini, menjadi pemberita kabar baik di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah kita dengar bersama, benar-benar tertanam dalam hati kita dan kita terus maju di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Terima kasih pada hambanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami ajak bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita menyanyikan doksologi. Nanti ditutup oleh hambanya dengan doa syafaat, doa persembahan, serta doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih berbicara atas hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan bersama umat-Mu, kami bersama-sama berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran menteri sampai tingkat terendah RT dan RW. Saat ini Tuhan kami berdoa bahwa bangsa kami sedang dalam sebuah pergumulan yang begitu luar biasa dalam menghadapi masa pandemi, yaitu COVID-19 ini Tuhan. Mampukan bangsa kami untuk bangkit, mampukan Tuhan supaya bangsa kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk boleh memperangi yaitu COVID-19 ini Tuhan. Biarlah melalui bangsa kami ini Tuhan, kami ada sehingga kami pun boleh menjadi berkat.
GSK yang ada di bangsa kami ini juga Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat kepanjangan tangan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bahkan terlibat di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja sinode yang di dalam bulan ini kami merayakan bulan misi. Biarlah kami boleh diingatkan semuanya untuk tetap diingatkan, untuk tetap teringat bahwa kami diberikan mandat tugas sebagai rekan kerja Tuhan dan bahkan diutus untuk memberitakan kabar baik. Pakailah gereja ini Tuhan, pakailah GSK di seluruh Indonesia, dan secara khusus pakailah gereja Sidang Kristus di Kelapa Gading, supaya gereja ini boleh diberkati, boleh berkembang, dan bahkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Untuk para majelis, untuk para jemaat di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, kiranya Tuhan mampukan berikan kekuatan untuk kami, penghiburan yang berasal dari Roh Kudus, supaya kami tetap kuat terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, secara khusus untuk Pendeta Iwayan Murtajaya yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh memberikan pemulihan, kekuatan, dan bahkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Mampukan dia untuk tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih, kami pun hari ini menyerahkan untuk persembahan kami. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan, apa yang sudah kami berikan, semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah majelis yang ada dan pengurus yang ada boleh bertanggung jawab di dalam mengelola keuangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih, dan inilah syafaat kami. Dan dengan demikian Tuhan, kami alaskan doa ini seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih sayang yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memampukan engkau untuk menjalani masa-masa sulit. Biarlah Tuhan pun boleh memberikan keteguhan di dalam imanmu. Tuhan boleh menyertai hidupmu dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih atas waktunya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.